Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman sekalian, selamat datang di Praktikum Fisika Zat Padat FZP 3, eksperimen pengukuran tetapan Hall dan rapat pembawa muatan. Nah, tujuan dari praktikum ini ada dua ya. Yang pertama, untuk mengetahui dan mempelajari apa itu efek Hall, dan yang kedua adalah untuk mengukur nilai tetapan Hall dan rapat pembawa muatan dengan menggunakan metode efek Hall. Nah, sebelumnya apa sih efek Hall itu? Kemudian apa sisi menarik dari efek ini? Serta kenapa kita harus mempelajarinya? Yuk kita cek di slide berikut ini. Oke teman-teman, ini dia slide-nya. Beberapa konsep dasar pada praktikum FZP 3 akan dijelaskan di slide ini. Pertama, kaitannya dengan peristiwa efek Hall atau fenomena efek Hall. Jadi, efek Hall itu adalah suatu peristiwa berbeloknya muatan listrik yang mengalir pada bahan konduktor atau semikonduktor karena dipengaruhi oleh adanya medan magnet yang arahnya tegak lurus terhadap arah muatan tersebut. Nah, akibat berbeloknya muatan itu sehingga terjadi penumpukan pembawa muatan pada masing-masing sisi bahan semikonduktor. Nah, kemudian menimbulkan beda potensial yang dikenal dengan istilah tegangan efek Hall. Nah, arah dari berbeloknya muatan itu, pembawa muatan itu menggunakan prinsip gaya Lorentz, teman-teman. Jadi gaya yang ditimbulkan akibat adanya arus listrik yang mengalir di medan magnet itu adalah gaya Lorentz, di mana arahnya selalu tegak lurus terhadap arus listrik dan arah induksi magnet. Nah, kemudian di slide ini ada beberapa contoh aplikasi atau pemanfaatan dari adanya fenomena efek Hall itu. Nah, semua contoh ini menggunakan prinsip kerja sensor efek Hall. Ini sering ditemukan di beberapa komponen otomotif ya, teman-teman. Di sini ada full injection, kemudian ada automotive ignition, terus di sini ada motion and position sensor, terus ada power sensing, dan yang terakhir ini ada split clamp on sensor. Nah, sebenarnya masih banyak contoh-contoh yang lain, nanti silakan teman-teman eksplor sendiri. Nah, setelah kita tahu ternyata efek Hall itu menghasilkan suatu tegangan, yaitu tegangan Hall. Nah, apa sih yang kemudian mempengaruhi besarnya tegangan Hall tersebut? Nah, dalam praktikum ini nanti kita akan memperagakan variasi ya. Ada dua variasi. Variasi yang pertama, variasi arus listrik yang kita alirkan ke bahan semikonduktor, dalam hal ini menggunakan tungsten. Kemudian yang kedua, variasi arus listrik, di mana arus listrik ini menghasilkan suatu medan magnet ya. Nah, arus listrik ini dialirkan ke unit elektromagnetik. Nah, untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini. Oke teman-teman, setelah tadi mempunyai gambaran melalui slide tadi ya, kita masuk ke pengenalan bahan dan alat. Nah, bahan utama dari praktikum ini adalah berupa cuplikan tungsten. Nah, seperti ini sudah dirangkai sedemikian rupa, dilengkapi dengan elektroda untuk mengaliri arus listrik dari ujung satu ke ujung yang lainnya. Nah, arahnya secara horizontal. Nah, kemudian cuplikan ini nanti kita masukkan atau kita tempatkan di antara dua kumparan seperti ini. Sekaligus saya ingin mengenalkan ini teman-teman, ini namanya unit elektromagnetik. Nah, terdiri dari dua kumparan yang nantinya akan kita aliri dengan arus listrik untuk menghasilkan medan magnet. Nah, medan magnetnya nanti akan memiliki arah yang tegak lurus dengan arus listrik yang kita aliri di cuplikan tadi. Oke, alat berikutnya kita membutuhkan Gauss meter. Nah, ini teknisnya kita letakkan di sumber medan magnet seperti ini. Dan nanti alatnya ini nanti akan membaca berapa medan magnet yang dihasilkan oleh kumparan. Namun dalam praktikum ini kita tidak membutuhkannya ya teman-teman. Jadi nanti sudah ada kurva konvensi untuk mengonversikan medan magnet ke dalam arus listrik. Jadi ini tidak digunakan.
Oke, lanjut ke power supply. Nah, dalam praktikum ini kita membutuhkan dua power supply ya teman-teman. Nah, sebelah kiri ini kita gunakan untuk mengaliri arus listrik ke bahan atau cuplikan tungsten tadi, sementara yang sebelah kanan kita gunakan untuk mengaliri arus listrik ke kumparan, dua kumparan di unit elektromagnetik ini. Terus kita membutuhkan microvoltmeter teman-teman. Ini alatnya. Alat ini digunakan untuk menguatkan sinyal tegangan Hall ya. Jadi sebenarnya alat ini bisa digunakan untuk menguatkan sampai 10 pangkat 5 seperti ini. Cuma dalam praktikum ini kita kuatkan cukup 10 pangkat 3. Nah, kemudian dari sinyal yang sudah dikuatkan itu kemudian dibaca oleh multimeter yang difungsikan sebagai voltmeter seperti ini. Nah, sekaligus kita juga butuh nih multimeter yang lainnya, tapi difungsikan sebagai ampermeter. Dua-duanya difungsikan sebagai ampermeter. Ini digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengalir pada bahan, sementara yang satunya lagi digunakan untuk mengukur arus listrik yang mengalir pada unit elektromagnetik. Terus ada jangka saron kita gunakan untuk mengukur dimensi dari tungsten tadi. Dan yang terakhir kita butuh cukup banyak kabel konektor. Seperti namanya, kita fungsikan sebagai alat penghubung antara satu alat dengan alat yang lainnya. Oke teman-teman, setelah kita mengenal bahan dan alat dalam praktikum ini, kita lanjut ke tahap selanjutnya yaitu merangkai alat. Nah, di sini ada dua rangkaian ya. Rangkaian yang ke bahan atau cuplikan, kemudian nanti rangkaian yang ke unit elektromagnetik. Nah, kita susun dulu rangkaian yang pertama dulu ke cuplikan atau bahannya. Sebenarnya simpel ya. Jadi ini channel negatif, kita hubungkan dengan channel negatif juga pada cuplikan, kemudian channel positif kita hubungkan dengan channel positif. Nah, namun kita kan butuh multimeter untuk membaca arusnya. Nah, kita rangkai secara seri saja. Yang positif tadi kita cabut, taruh ke positifnya ampermeter. Terus dari negatifnya ampermeter kita colokkan ke channel positifnya cuplikan seperti ini. Oke, lanjut kita ke rangkaian yang kedua yaitu rangkaian ke unit elektromagnetik. Jadi channel elektromagnetik pada kumparan 1 ini ya kita gabungkan ke unit yang kedua ini seperti ini. Kemudian ini ada channel A. Nah, channel A ini kita hubungkan ke power supply seperti ini. Ke power supply seperti ini. Sama seperti tadi ya, kita butuh multimeter yang difungsikan sebagai ampere untuk mengukur besarnya arus yang diberikan. Jadi channel yang positif tadi kita cabut lagi, masukkan ke channel positifnya ampermeter, kemudian channel negatif dari ampermeter kita hubungkan ke channel positif power supply seperti ini. Selanjutnya kita sambungkan microvoltmeter ke cuplikan untuk memperkuat sinyal tegangan Hall-nya. Jadi tinggal disambungin aja teman-teman, bagian dari input ini sambungin ke channel yang sudah disediakan di sini ya. Channel untuk menyambungkannya ke microvoltmeter seperti ini. Nah, seperti itu. Terus ini kita atur 10 pangkat 3. Jadi nanti tegangan Hall yang di sini akan diperkuat oleh microvoltmeter ini sebesar 10 pangkat 3. Nah, kemudian untuk membacanya kita sambungkan outputnya sini ke multimeter yang difungsikan sebagai voltmeter. Seperti ini teman-teman. Oke, setelah semua bahan dan alat
kita rangkai sedemikian rupa, kita coba cek dulu ya teman-teman, power supply-nya sudah berfungsi dengan baik atau belum. Kita coba cek yang sebelah kiri dulu. Nah, kita coba variasikan. Ini maksimal 5 ampere. Oh, ternyata ini potensinya terlalu, stepnya terlalu lebar ya teman-teman. Jadi baru digerakkan sedikit sudah. Nah, ini sudah menunjukkan perubahan yang cukup besar. Oke, kita biarkan dulu. Terus kita lanjut ke sebelah kanan. Kita pindah ke power supply yang satunya. Kita coba variasi arus listriknya dengan memutar potensialnya. Oh, kalau power supply ini memiliki potensial yang cukup ini ya, cukup berat ini untuk ininya, untuk memutarnya. Ini memiliki potensial yang memiliki step yang ini, yang lembut ya, yang kecil. Dan ini imaknya sebesar 10 ampere. Padahal kita hanya membutuhkan 3 variasi saja di sini ya. Variasi 1 ampere, 2 dan 3. Jadi untuk kebutuhan variasi itu coba kita tukar saja dengan potensial yang sebelah kiri tadi. Oke, cara menukarnya yaitu dengan menukar ini aja, kabel konektor yang dari power supply kanan ini kita tukar dengan yang sebelah kiri ya. Ini kita hubungkan ke masing-masing kumparan di unit elektromagnetiknya. Kemudian ini, nah ini kalau ini jangan ketukar, ini channel negatif ke channel negatif juga, sementara channel positif ini masuk ke channel positifnya. Seperti ini teman-teman. Oke, setelah power supply ditukar, ini kita coba cek kondisi awal dulu. Ini saya sudah sejajarkan semua multimeternya biar enak dibaca. Ini multimeter yang difungsikan sebagai ampermeter untuk mengukur arus listrik yang diberikan ke unit elektromagnetik. Sementara yang tengah ini pada rangkaian bahan ya, dan yang terakhir di sini voltmeter yang digunakan untuk mengukur sinyal tegangan Hall. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini sudah dalam kondisi 0 semua dan potensinya juga 0 semua. Namun di voltmeternya ternyata di sini terbaca gitu ya, bukan 0. Jadi tapi 0,24 dan terus bergerak ya, 24 23, dan ini kita anggap sebagai noise rangkaian ya. Nggak apa-apa, ini kita catat saja, nanti tinggal kita olah dengan cara mengkurangkannya. Oke, selanjutnya kita akan mencoba memvariasikan arus yang dialirkan ke semua rangkaian ini. Power supply ini kita gunakan untuk memvariasi arus listrik yang dialirkan ke unit elektromagnetik, sementara power supply yang ini kita gunakan untuk memvariasikan arus listrik yang dialirkan ke bahan. Selanjutnya kita sebut ini sebagai IM, sementara yang ini kita sebut sebagai IB. Nah, IM ini kita variasikan 1, 2, dan 3 ya, 1 sampai 3 ampere, sementara kalau untuk IB kita variasikan dari 0,5 sampai 5 ampere dengan interval 0,5. Pertama kita variasi IM dulu menggunakan power supply ini. Variasi 1 ampere. 1 ampere. Nah, seperti ini sudah 1 ampere. Terus kita lanjutkan ke variasi IB mulai dari 0,5 dengan interval 0,5 juga sampai 5 ampere. Agak susah. Oke, nah ini sudah kisaran 0,5. Nanti setiap perubahan tegangan Hall yang dibaca oleh voltmeter ini nanti dicatat sebagai data praktikum. Oke, lanjut ke 1
1 ampere. Nah, seperti ini. Terus 1,5 ampere. Seperti ini. Ini agak susah ya teman-teman, jadi agak kurang ini. Lanjut ya ke 2 ampere. Nah, seperti ini. Lanjut ke 2,5. Seperti ini. Terus 3, jalan terus 3,5, 4,5 sampai nanti 5 ampere. Ini intinya nanti setiap perubahan tegangan yang dibaca oleh voltmeter ini nanti dicatat. Oke, ini analisis data untuk FZP3. Nah, kita mulai dari sini ya, dari tabel ini. Jadi IM itu adalah arus listrik yang kita alirkan ke unit elektromagnetik, disimbolkan dengan IM. Nah, variasinya kan 1, 2, dan 3. Setiap variasi ini nanti ada tabel sendiri seperti ini. IC itu arus listrik yang kita alirkan ke cuplikan, sementara BC ini konversi IC ke dalam bentuk medan magnet dengan rumus 134,221 dikalikan IC ditambah 7,1451. Sementara EVA itu adalah tegangan Hall. Nah, kemudian dari tabel ini dibikin grafik BD dalam fungsi EVA. Nah, dengan rumus seperti ini untuk mencari nilai tetapan Hall. Rumusnya adalah EVA sama dengan RH dikalikan IM per A dikalikan BC. Nah, A ini adalah tebal cuplikan atau bahan sebesar 5 kali 10 pangkat min 5 meter. Nah, ini kita sudah ukur menggunakan jangka sorong ya. Nah, dari persamaan ini kita tahu gradiennya atau M sama dengan RH dikalikan IM per A. Nah, dari persamaan gradien ini kita bisa mencari nilai tetapan Hall dengan rumus RH sama dengan A dikalikan gradien atau M per IM. Nah, untuk mencari ralatnya kita menggunakan bantuan grafik ya. Ini ada nilai R kuadrat. Nah, nilai R kuadrat itu idealnya adalah 1. Nah, berarti untuk mencari nilai ralatnya yaitu dengan ini rumus ini. Delta R kuadrat sama dengan 1 dikurangi R kuadrat. Sehingga kita bisa memperoleh delta R sama dengan akar dari 1 dikurangi R kuadrat. Nah, dari delta ini kita bisa mencari nilai delta M atau nilai ralat gradien dengan rumus M dikalikan delta R. Nah, kemudian dari nilai ralat gradien kita bisa mencari nilai ralat tetapan Hall-nya dengan rumus delta RH sama dengan A dikalikan delta M per IM. Nah, kemudian nanti dari kedua hasil ini disajikan dalam bentuk yang seperti ini ya. RH plus minus delta RH sama dengan ini berapa terus plus minus berapa gitu. Nanti perhatikan ini ya, angka pentingnya gitu ya. Kalau misalnya ada koma seperti gimana, terus nanti ada notasi ilmiahnya seperti apa gitu. Oke, lanjut untuk mencari nilai ralat pembawa muatan menggunakan rumus ini.
NH sama dengan 1 per Q dikalikan RH. RH yang sudah kita cari di slide yang tadi. Nah, Q adalah massa muatan elektron sebesar 1,6 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, untuk mencari nilai ralatnya menggunakan rumus seperti ini. Delta NH sama dengan 1 per Q dikalikan RH kuadrat dikalikan delta RH. Nah, delta RH nya juga tadi di slide sebelumnya sudah kita cari ya. Nah, kemudian dari ini nanti juga sama dijadikan dalam bentuk seperti ini. NH plus minus delta NH sama dengan titik-titik berapa plus minus titik-titik ini berapa. Perhatikan juga nanti cara penulisan angka pentingnya. Oke teman-teman sekalian, demikian tadi serangkaian praktikum fisika zat padat FZP 3 tentang pengamatan efek Hall. Simak video ini dengan baik ya. Ada beberapa penyesuaian yang tidak sesuai dengan buku panduan secara persis. Ini sangat membantu teman-teman ketika membuat dan menganalisis data dan membuat pembahasan nanti. Selamat mencoba, semangat, dan jangan lupa bahagia. Burung kutilang, burung cendrawasih. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.